PTIB untuk rekan-rekan dari kelompok 1 kelas IKI dipersilakan untuk melakukan wawancara. Baik, terima kasih. Baik, baik Bapak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Maesa dari Meteoradi, dengan rekan saya Anak Agung Gede Pratnya Prameswara dari kelas Ki kelompok 1. Untuk yang pertama, kami ingin menanyakan bagaimana Bapak menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa? Apa kriteria? Sebelum masuk, kamu sebenarnya kelompoknya berapa orang? Kami kelompoknya, Kami kelompoknya 4 orang Bapak, namun yang mewawancari hanya 2 orang. Yang lain tugasnya apa? Yang lain tugasnya di bagian pencatatan sama ada yang dokumentasi juga Bapak. Ada orangnya? Ada Bapak. Di mana orangnya? Di samping Bapak. Oke, nanti saya perlu laporan karena saya suruh laporan sama Bu Desi ya. Jadi nanti masing-masing kelompok itu tidak ada yang bekerja. Masing-masing orang harus bertanggung jawab sama tugasnya masing-masing ya. Baik, Bapak. Oke, silakan mungkin dari pertanyaan pertama. Baik Bapak. Untuk pertanyaan pertama itu bagian substansi karakteristik perancangan pembelajaran inovatif atau SCL. Yaitu bagaimana Bapak menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa? Apa kriteria dan alasan Bapak dalam memilih pendekatan tersebut? Nah, dari zamannya KTSP, pendekatan pembelajaran itu sudah masuk ke saintifik. Dan saintifik sudah lumrah lah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan itu yang paling sesuai dengan zaman sekarang lah ya. Silakan lanjut. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pada model pembelajaran yang Bapak gunakan dalam RPP Bapak, bagaimana model Bapak tersebut dapat memfasilitasi siswa untuk menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran Bapak? Kayaknya ini sama pertanyaannya dengan kelompok sebelumnya. Bisa enggak kalian bedah modul saya? Pertanyaannya sama kok tuh. Nanti bisa kau minta lah jawabannya dari kelompok yang sebelumnya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Baik, kami akan ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Bagaimana cara Bapak memilih metode pembelajaran yang mendukung karakteristik inovatif dalam RPP? Dan sejauh mana metode ini melibatkan interaksi siswa secara aktif Pak? Oke, saya bahas yang lainnya. Jadi itu saya sudah jawab dan itu pun ada rekaman. Saya jelaskan tentang kurikulum Merdeka ya biar kalian paham. Nanti pertanyaan itu kau bisa minta jawaban dari kelompok tersebut. Karena ini masih ada waktu. Nah, yang kalian harus pahami di dalam kurikulum Merdeka itu anak-anak itu belajarnya harus merdeka. Dalam artian bukan merdeka yang mau merokok boleh, angkat kaki dalam kelas boleh, bukan. Merdeka dalam artian mereka boleh belajar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, pertanyaannya, apakah semua akan naik kelas? Ya. Apakah semua akan tuntas? Iya. Contoh yang paling simpel gini. Dalam suatu pembelajaran, kita mendesain misalnya peserta didik harus dapat merencanakan jaringan. Nah, dalam proyek itu akan terdiri dari 3 sampai 4 orang. Dan kompetensi yang dituntut masing-masing orang kemungkinan beda-beda. Jadi yang pertama ada yang konfigurasi,
yang kedua ada yang perencanaan, yang ketiga ada yang analisis. Dan itu sangat relevan dengan dunia industri. Contoh, kalau ada ISP, Internet Service Provider, tidak semuanya yang jadi teknisi. Yang teknisi sebagian, yang jadi sales sebagian, yang jadi manajer sebagian, gitu ya. Jadi masing-masing orang itu semuanya kerja di Internet Service Provider, tapi bagiannya beda-beda. Yang sales tidak perlu tahu hal secara teknis, tapi materi yang ada di ISP itu dia harus tahu. Yang manajer juga, dia tidak mesti harus tahu yang teknis. Dia boleh tahu di bagian manajemen, ya. Dalam kurikulum merdeka itu yang merdeka. Jadi kemungkinan siswa satu bisa hanya membuat perencanaan bisa dapat 80. Yang teknisi yang bisa konfigurasi bisa juga dapat 80, biarpun instrumen asesmennya beda-beda. Nah, itu adalah esensi dari kurikulum merdeka. Nah, kalian kan baru disuruh menggali guru itu bagaimana cara mengajar. Nah, sebelum itu kalian pahami dulu kurikulum merdeka itu seperti apa. Nanti kalian akan tahu karakter yang dibutuhkan seorang guru di kurikulum merdeka ini seperti apa. Jangan terpatok bahwa guru itu harus mengajar, misalnya materinya sampai dengan Z. Kamu harus habiskan materinya sampai Z. Nggak. Beda dengan kuliah. Kalau kuliah kamu dituntut materi ini harus bisa nih. Nah, kalau di kurikulum merdeka, biarpun satu materi aja yang kamu kuasai, ya, nggak masalah. Nggak masalah. Itu kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka itu hanya mengenal istilah asesmen, bukan penilaian. Nah, silakan kalian gali sendiri apa bedanya penilaian dan asesmen. Nah, asesmen di kurikulum merdeka itu ada yang dikenal dengan asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Dan seharusnya kalau asesmen itu dijalankan, kalian tidak perlu mengadakan istilahnya ulangan akhir semester atau sumatif akhir semester. Tidak perlu. Karena seyogianya dengan prosedur asesmen diagnostik, kalian tahu karakteristik atau tingkat pemahaman peserta didik. Dengan asesmen formatif, kamu bisa tahu nih, anak-anak ini belajarnya dengan track yang benar apa enggak, jalurnya sudah benar enggak ke sini. Guru tuh harusnya sudah tahu goalnya tuh mau kemana, sehingga asesmen sumatif itu tidak terlalu penting sebenarnya. Asesmen di akhir fase itu tidak terlalu penting, karena guru sudah merencanakan dari awal. Nah, yang merdeka itu muridnya, yang tidak merdeka itu gurunya. Karena guru harus menyiapkan perangkat pembelajarannya itu banyak. Contoh misalnya, kalau dalam asesmen diagnostik kamu temukan ada 3 kategori anak-anak, misalnya ada yang paham seutuhnya, ada paham sebagian, ada yang tidak paham. Maka seorang guru harusnya membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Konsekuensinya, kalau perangkat pembelajaran berbeda, maka asesmennya juga berbeda. Nah, itu yang harus dilakukan guru dalam kurikulum merdeka. Jadi, guru itu tidak boleh lagi ada yang galak-galak. Guru itu tidak boleh ada yang tegang-tegang. Karena pembelajaran itu seyogianya membuat kita bahagia. Gitu. Kalau anak-anak keluar setelah pembelajaran itu senyum-senyum, maka kamu sudah hebat sekali jadi guru. Kalau anak-anak keluarnya dalam kelas itu alisnya mengkerucut ke bawah, nah itu kamu tidak berhasil jadi guru. Guru itu harusnya happy. Beda dengan dosen. Mungkin kalau dosen setelah kamu belajar programming atau apa, kamu bisa rambutnya bisa rontok. Kalau di guru enggak, anak-anak itu setelah pembelajaran harus bahagia. Kalau enggak bahagia, kamu enggak berhasil. Jadi itu.
Silakan kelompok iki ada lagi pertanyaan kira-kira ndak sama deh sama kelompok itu. Tadi kelompok 3 apa ya? 3 Kelompok A 3 kayaknya beda kelas pertanyaannya. PTIB. Oh, baik Bapak, terima kasih. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak, dari kelompok satu iki Bapak. Eh, Apakah Bapak memiliki taktik khusus yang Bapak terapkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan mempromosikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter? Nah, jadi kalau kita masuk ke kelas ya, tidak mesti harus menyampaikan materi dulu. Kita have fun dulu, tanya kamu udah makan, kemarin kamu saya lihat boncengan sama itu. Jadi sehingga bonding antara guru dan siswa itu sudah tercipta, maka kamu bisa masuk ke materi selanjutnya. Dan di akhir pembelajaran biasanya saya suruh mereka berbaris, namanya apel selesai pembelajaran. Mereka berbaris, lapor, lapor kayak upacara itu. Setelah itu mereka harus mengeluarkan kata-kata motivasi, dan terakhir mereka harus bernyanyi. Nah, apa karakter yang ingin saya gali? Yang pertama, jiwa sosial mereka, kemudian public speaking mereka, percaya dirinya, kemudian ya mereka harus disiplin. Setelah pulang sekolah mereka harus berbaris, salim satu persatu, habis itu pulang. Nah, biasanya itu yang saya lakukan. Baik Bapak, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak merancang soal-soal HOT atau High Order Thinking Skill? Apakah tujuan dan manfaat dari soal-soal HOT tersebut bagi siswa? Soal HOT itu dasarnya sekali ketika, nah analoginya begini, sebelum mereka perang, kamu harus kasih senjata dulu. Senjatanya kalau ada yang musuh seperti ini, kamu kasih senjata panah. Kalau musuh seperti ini, kasih senjata pedang. Nah, setelah mereka lengkap seperti itu, baru kamu kasih soal hot. Artinya soal hot itu enggak harus kamu berikan di awal-awal fase. Artinya di awal-awal pertemuan. Nah, soal hot itu bisa kita rancang, bisa kita berikan ketika kompetensi yang dibutuhkan itu sudah terpenuhi. Contoh soal horse yang pernah saya berikan adalah gini. Kalau ada seorang pengusaha ingin membangun sebuah jaringan internet di 5 kota yang berbeda, masing-masing tempat itu harus ada 125 komputer. Nah, kira-kira subnet mas berapa yang harus kalian berikan supaya minimal semua komputer itu bisa terhubung. Nah, mereka tidak mungkin bisa jawab soal seperti itu kalau dia tidak tahu subnet mas itu apa, IP itu apa, kemudian cara membagi IP itu caranya gimana gitu ya. Nah, kita harus berikan itu dulu, setelah itu baru kita gali dengan, karena tingkat pemahaman dari soal horse itu kan udah troubleshoot ya, artinya mereka sudah mengkreasi, sudah memecahkan masalah, bukan lagi menyebutkan, bukan lagi mengimplementasikan, nah, itu sudah tingkatannya tinggi tuh. Nah, itu tentang soal hot. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian bagaimana Bapak mengintegrasikan 4C yaitu communication, collaboration, critical thinking, and creativity dalam RPP Bapak? Apa dampak dan tantangan dari integrasi 4C tersebut bagi siswa dan guru? 4C itu bisa kita lihat kalau desain pembelajarannya itu menggunakan
discovery learning, artinya cooperative learning, artinya kita buat mereka berkelompok. Kita berikan kasus, mereka melakukannya, dan kasusnya tidak boleh sama antar kelompok, Ya, biar harus ganti-ganti. dibedakan. Nah, karena sudah dibedakan, maka mereka kompetisinya akan tercipta. Masing-masing orang akan punya masalah yang berbeda, pendapat yang berbeda. Dan masing-masing kelompok seyogianya harapannya sih diskusinya berjalan dengan lancar di satu kelompok. Dan mereka saling mengomentari masalah dari masing-masing kelompok yang gitu. Dampaknya apa? Nah, jadi di era sekarang itu anak-anak literasinya kadang-kadang kurang bagus, sehingga penting guru-guru itu merancang biar pembelajaran itu bisa mengarah ke 4C. Karena banyak berita-berita bohong yang bertebaran, jadi kita latih mereka untuk bisa berpikir secara logis, bisa berkomunikasi secara bagus. Itu dari saya. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian bagaimana Bapak mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan pembelajaran siswa? Gimana? Bagaimana Bapak mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan pembelajaran siswa terkait RPP Bapak? RPP. Sorry, ternyata di mute ya. Oke. Jadi untuk mengetes itu, melihat itu, kita bisa melihat dari asesmen. Jadi di asesmen itu kita bisa lihat motivasinya itu sudah bagus apa belum, partisipasi mereka dalam pembelajaran untuk diskusi itu sudah bagus apa belum. Kita bisa lihat dari hasil asesmen. Baik Bapak. Kemudian saya ingin bertanya terkait dengan optimalisasi teknologi, yaitu kayak TIPEK, TK, TPC, sama TCK. Bagaimana Bapak mengintegrasikan pengetahuan teknologi, pemahaman, pedagogi, dan konten pembelajaran TIPEK dalam perencanaan pembelajaran inovatif? Oke, jadi kan sebelumnya sudah saya kasih tahu ya. Jadi kompetensi pedagogi itu sangat penting dikuasai oleh guru. Jadi kompetensi pedagogi ini ada banyak. Ada mengenal karakteristik peserta didik, ada mengenal model pembelajaran, harus mengenal strategi pembelajaran, harus mengenal cara mendekati siswa. Nah, itu harus kita buat dalam satu perangkat pembelajaran. Kompetensi pedagogi itu outputnya adalah perangkat pembelajaran itu sendiri. Yang kalian tahu kan RPP ya, tapi kalau di kurikulum Merdeka bukan RPP, modul ajar. Kalau ada yang masih nyebut RPP itu salah. Yang benarnya adalah modul ajar. Baik Bapak. Kemudian terkait dengan TK, apa saja keterampilan teknologi khusus yang Bapak anggap penting untuk dikuasai oleh siswa ketika mempelajari materi subnetting pada PF4 ini? Oke.
sebenarnya untuk teknologi ini anak-anak Gen Z itu nggak perlu diajarin ya. Mereka baru lahir tuh udah dapat gadget. Jadi kita hanya tinggal mengarahkan aja nih. Yang pasti pengetahuan teknologi yang harus mereka pahami pertama penggunaan HP. Dan itu hampir semua orang lah. Anak sekarang udah pinter banget. Buka apa namanya chat GPT itu udah gampang sekali. Nyari pertanyaan di Google tuh tinggal pakai Google Voice. Apa yang dimaksud? Nah, keluar tuh jawabannya. Nah, tapi kebanyakan kami di SMK Bali Mandara mengajarkan mereka tentang Canva, mengajarkan mereka untuk menggunakan Classroom, mengajarkan mereka untuk bisa gabung di Quizzes. Kenapa? Karena di sekolah itu ada akun namanya Belajar ID. Kalau kamu menggunakan akun Belajar ID di Canva dapat yang Pro. Kalau kamu menggunakan akun Belajar ID di Google itu sudah dapat kuota 100 GB. Kalau kamu menggunakan Quizzes di Belajar ID sudah terintegrasi dengan Google Class. Itu sih. Belum selesai. Baik, Bapak. Kemudian, bisakah Bapak memberikan contoh situasi di mana TPC memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pemahaman siswa terhadap konsep subnetting? Nah, dalam subnetting, sebelum belajar subnetting, kita harus tahu dulu apa itu biner, apa itu host, apa itu network. Sebelum belajar subnetting. Nah, dalam kemampuan pedagogi seorang guru, kita harus mengenal karakteristik anak-anak itu sampai di mana tingkat pemahaman. Nah, kompetensi pedagogi itu dilakukan guru ketika melakukan asesmen diagnostik. Jadi dari sana kita tahu karakteristik anak-anak ini. Jadi apakah mereka sudah paham tentang biner, apakah mereka sudah paham tentang host, apakah sudah paham tentang network. Nah, di sana memainkan peranan penting, guru itu harus tahu kompetensi pedagogi. Baiklah Pak, terima kasih. Kemudian, apa jenis sumber daya teknologi yang Bapak temukan paling efektif dalam mengajar aspek-aspek khusus subnetting pada IP F4 ini? Saya menggunakan blended learning. Jadi ada yang di Classroom, ada yang tatap muka langsung. Nah, apa yang saya gunakan di Classroom adalah nyimpan materi-materi pembelajaran dan juga e-book dalam kegiatan pembelajaran. Jadi harapannya ketika sudah belajar di kelas tatap mukanya, mereka juga bisa melihat materi-materi sebelum. Misalnya pertemuan pertama kan sudah lewat, pertemuan kedua sekarang, maka mereka bisa lihat pembelajaran yang kemarin itu seperti apa. Karena kami kan menggunakan sistem blok. Jadi siswa belajar dalam 1 minggu penuh di kelas itu, minggu depan mereka tidak belajar produktif, mereka belajar normatif. Maka mereka hanya bertemu dengan kami itu selama 2 minggu aja. 2 minggu selanjutnya mereka tidak ketemu dengan kita. Nah, dalam waktu yang seperti itu, kemungkinan mereka akan lupa materi yang anggaplah bulan lalu gitu ya. Nah, mereka bisa buka di Classroom. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian, waktu wawancara saya berikan kepada teman saya. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan karakteristik peserta didik di kelas, apakah Bapak melakukan semacam survei atau observasi ketika akan menyampaikan materi pembelajaran terkait dengan karakteristik masing-masing peserta didik untuk menyesuaikan cara penyampaian materi agar lebih optimal?
Nah, asesmen diagnostik non kognitif itu biasanya dilakukan oleh guru BK. Karena guru BK itu berkepentingan untuk tahu gaya belajar masing-masing peserta didik. Nah, kemudian asesmen kognitifnya dilakukan oleh guru. Nah, ini harus kita lakukan karena dalam kurikulum Merdeka itu diharuskan Ini bagus sebetulnya. pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada guru. Kalau berpusat pada guru, kita seenaknya aja ngasih materi. Bebas saja. Nah, karena ini pusatnya adalah peserta didik, tergantung mereka itu maunya seperti apa. Bukan mau dalam artian harfiah, saya mau belajar enggak. Maunya itu dilihat dari kompetensi dasar mereka itu seperti apa. Maka kita bisa kembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan strategi pemberian pertanyaan pemantik. Apa strategi Bapak dalam memilih pertanyaan pemantik yang dapat membangun minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran materi subnetting pada IPF4 ini sekaligus dapat memenuhi tujuan pembelajaran RPP Bapak? Nah, karakteristik pertanyaan pemantik itu harusnya tidak boleh dijawab di awal pembelajaran. Artinya pertanyaan pemantik kan harusnya diberikan di awal. Dan itu harusnya tidak boleh dijawab. Dan itu harusnya tidak bisa dijawab. Karena pertanyaan pemantik harusnya itu dapat memicu rasa penasaran dari siswa. Sehingga ya, pertanyaan pemantik seyogianya harusnya mengarah ke proses pembelajaran. Contoh, kalau saya mau belajar ke komputer, lihatkan komputernya. Nah, komputernya seperti ini. Bisa nggak kalian merakitnya seperti ini? Harusnya mereka nggak bisa jawab karena materinya adalah merakit. Maka belajar ini casing, ini motherboard, ini memori, ini prosesor. Sehingga mereka tahu, oh ini loh yang namanya prosesor, oh ini yang namanya motherboard. Ya, Harusnya itu nggak bisa dijawab. Dan sama kita motivasi buat itu lewat sesuai dengan goalnya aku kita. langsung ke mekanisme pemberian reward. Jadi pertanyaan pemantik harusnya dijawab di akhir. Iya, biar nggak kehabisan waktu. Kalau pertanyaan pemantik, bisa nggak kalian rakit komputer seperti ini? Harusnya di akhir. Bisa, saya bisa gitu. Atau berikan pertanyaan pemantik misalnya, nah seperti yang tadi itu, kalau ada perusahaan seperti ini bisa, nah, harusnya bisa dijawab di akhir pembelajaran. Oh saya bisa mister, harusnya begini. Nah itu pertanyaan pemantik. Baik Bapak, terima kasih. Berikutnya terkait dengan strategi pemberian ice breaking. Bagaimana Bapak biasanya memulai sesi pembelajaran tanpa menggunakan strategi pemberian ice breaking? Apakah ada pendekatan atau langkah awal khusus yang Bapak terapkan? Nah, ice breaking itu tujuannya ngerestart anak-anak. Kalau kami di Bali Mandara itu ada istilahnya apel makan siang. Jadi anak-anak itu kumpul, kemudian mereka makan bersama. Setelah mereka makan bersama, kayaknya harus perlu di refresh tuh, di restart. Nggak bisa kamu langsung berikan materi. Nah, di sanalah harus kita berikan ice breaking. Pertanyaan kelas Kita bercanda lah, tapi usahakan ice breaking itu yang melibatkan banyak orang. Jangan ice breaking yang hanya satu orang yang terlibat atau hanya beberapa orang. Lakukan itu karena anak-anak SMA itu lebih banyak bermain lah ya. Jangan bilang anak-anak itu serius nggak kuyang kuliah baru senang bermain. Yang anak-anak SMA pengennya mereka itu kalau nggak ada tugas ya senang sekali tuh. Kalau suruh libur senang sekali. Maka dalam hal-hal seperti itu misalnya jam ngantuk-ngantuknya gitu kalau bisa kita berikan ice breaking.
Karena produktif biasanya blok dari jam 7.30 sampai jam setengah 5 tuh. Kira-kira kalau kalian ketemu dosen dari pagi sampai sore, bosan pasti. Nah, tingkat kebosanan itu kita refresh dengan cara sebuah permainan. Bila perlu kita kasih reward lah apa gitu, kasih permen atau kasih coklat gitu dalam sebuah permainan. Ya, anak-anak sekelas SMA yang mereka bekalnya 10.000 atau 5.000 dikasih coklat kan ya antusias lah ya. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan strategi pemberian motivasi Bapak. Bagaimana cara Bapak menyampaikan motivasi agar lebih menjadi ke motivasi dan bukan menggurui ke peserta didik? Motivasi yang paling bagus itu harusnya yang real, jangan yang berandai-andai. Contoh, nanti kalau kalian jadi anggota DPR, nah gini, enggak. Harusnya motivasi itu yang real. Bila perlu kasih motivasi yang benar-benar terjadi di hidup kita atau minimal kakak kelasnya. Contohnya gini. Bisa Pak? Nah, kira-kira apa tujuan kalian belajar subnetting? Subnetting itu sebenarnya harus dikuasai oleh administrator jaringan. Tahu nggak administrator jaringan itu seperti apa? Nah, ini yang kakak kelas kalian yang kerja di Telkom. Tahu nggak gajinya berapa mereka? 5 juta loh gajinya. Masa kalian nggak mau seperti itu? Coba deh lihat kebutuhan kalian setelah tamat di SMK ini. Kalian bisa nggak menutupi dengan cuma diam aja? Kalian harus bekerja dan bekerja itu harus apa kompetensi yang diperlukan. Nah, motivasi yang seperti itu yang harusnya diberikan ke anak-anak sehingga mereka itu lebih tertarik lah. Oh, itu yang misalnya sehingga lebih antusias lah. Jangan berikan motivasi yang ini loh ada Jack Ma yang sudah enggak real loh. Putus Bapak bisa? Bisa gak sih? Pak bilang Mas, jaring Bapak. Bapaknya emang udah selesai. Seriusan? Iya. Silakan selanjutnya. Baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya menyangkut dengan mekanisme pemberian reward. Tadi Bapak kan sudah bilang gitu ada pemberian reward kepada siswa. Nah, menurut Bapak, apakah pemberian reward penting bagi para siswa untuk tetap tertarik dalam memperhatikan pembelajaran? Gini, jadi jangan sering-sering memberikan reward karena itu menjadi kebiasaan yang buruk sebenarnya kasih reward seperti itu. Nah, reward yang bisa kita berikan itu yang bagus itu sebenarnya memberikan poin. Jadi misalnya dalam sebuah diskusi ada yang bisa memberikan tanggapan yang bagus, kita kasih poin. Pemberian misalnya coklat, pemberian misalnya roti dan sebagainya itu menjadi kebiasaan yang buruk. Nanti mereka hanya mau menjawab ketika ada hadiah gitu. Kalau tidak ada hadiah mereka tidak mau ikut gitu. Nah, itu kebiasaan buruk sebenarnya. Tapi kalau sekali 2 kali sih boleh. Jangan dibiasakan. Reward itu penting, tapi bentuknya harus benar-benar mendidik. Baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu menyangkut dengan bahan ajar yang digunakan. Bagaimana Bapak mengevaluasi keefektifan bahan ajar yang Bapak berikan kepada para siswa? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Recording stopped. Kenapa recording stop?
Oke, jadi gini ya, Pertama, Mas. ketika kita guru ngajar dan anak-anak itu nilainya jelek, bukan berarti anak-anaknya itu bodoh. Bukan. Kita harus berusaha mengevaluasi apakah soal yang kita berikan itu bagus, benar, karena bisa jadi pertanyaannya salah atau pertanyaannya susah dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi cara mengajar kita yang salah. Ya, kita terlalu memberikan keleluasaan kepada siswa tanpa kita bimbing. Yang ketiga, bisa bahan ajar kita yang salah gitu. Kita ngasih referensi yang salah. Kita ngasih buku A tapi asesmen kita C gitu, udah jauh sekali. Nah, pentinglah kita melakukan evaluasi seperti itu. Nah, gimana caranya? Kalau hasil itu bisa kita analisis ulangan harian atau kita bisa analisis ada aplikasinya. Kalau kalian menggunakan Moodle atau apa, nanti kelihatan kok ini soalnya susah, ini optionnya salah, ini pertanyaannya terlalu mudah. Itu ada. Dan kita bisa juga mengevaluasi bahan ajar dari masukan anak. Jadi ada harusnya tindak lanjut setelah pembelajaran, kalian harus ngasih masukan ke anak. Jangan kasih lembaran yang isi nama, kasih lembaran yang tidak isi nama. Jadi kita kasih pertanyaan, apakah kamu senang, apakah kamu paham dengan materinya, apakah modulnya sesuai dengan yang saya ajarkan, apakah gurunya galak. Nah, itu penting kita lakukan. Jadi evaluasi itu penting. Jangan sampai gurunya kayaknya saya benar ngajar. Enggak, jangan kayaknya. Dosennya juga kayaknya saya benar ngajar nih, padahal dosennya killer banget. Nggak pernah evaluasi. Evaluasi penting ya. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin selanjutnya ini pertanyaan terakhir Bapak menyangkut dengan implementasi dan analisa diagnos pengetahuan awal peserta didik. Menurut Bapak, sebaiknya perlu tidak guru-guru itu melakukan pretest sebelum pembelajaran dimulai? Oke, istilah pretest sama posttest itu mungkin sudah tidak familiar di kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu namanya asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu penting. Kenapa penting? Karena kita kan sebelumnya sudah saya bilang, kita tidak boleh mengajar sesuai dengan maunya guru gitu. Proses pembelajaran dalam kelas itu bukan berpusatnya pada guru, tapi pusatnya pada murid, pada siswa. Nah, biar bisa berpusat pada siswa, kita harus tahu karakteristik siswa. Jadi, asesmen diagnostik itu dilakukan di awal untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak. Penting banget karena jangan sampai anak yang belum paham, kita kasih materi yang sangat tinggi sehingga ya selamanya mereka nggak akan paham. Baik Bapak, mungkin terima kasih ya sebelumnya atas jawaban Bapak berikan. Mungkin dari kelompok 1 IKI sudah cukup. Mungkin dari kelompok reguler B mungkin ingin menambahkan kepada Bapaknya. Boris, dong. Boris. Baik Bapak, di kelompok kami masih ada beberapa pertanyaan yang perlu kami tanyakan kepada Bapak, yaitu bagaimana Anda mengintegrasikan berbagi elemen SAFI agar pembelajaran lebih holistik dan dapat diakses oleh berbagai jenis pembelajar, Bapak?
Maksudnya gimana tuh? Bisa dipakai bahasa yang lebih simpel nggak? Kerenan banget, aku nggak ada. Gimana deh pertanyaannya bisa disimpelkan? Cocok nggak jadi moderator? Sebentar Bapak. Kalau bisa sih kita dapat pertanyaan semuanya ini ya. Soalnya nyangkut banget sama BTW off cam dulu. Ada off cam saya. Bagaimana Bapak mengintegrasikan berbagai elemen SAFI, Elemen apa? elemen SAFI Bapak. Apa elemen SAFI? Yang tadi itu yang coba yang bagian Apa tuh elemen SAFI? SAFI itu somatik, auditory, visual dan intelektual. tulis di ini ini nggak ada kodenya. Oke. Oh ini Safi ini. Karena dia tuh kartu kredit bukan yang harus ditanya satu-satu kayak agar pembelajar dapat mengakses berbagai jenis pembelajaran, Pak. Nah, itu dah. Jadi, asesmen diagnostik non-kognitif itu dilakukan oleh guru BK. Nanti akan ada klasifikasinya. Ini anak sebenarnya belajarnya pengennya apa nih? Dia kalau auditori senengnya lihat video apa enggak? Yang visual dia harusnya seneng baca buku yang isi gambar. Yang kinestetik biasanya bisa melihat pergerakan lah apa. Nah, itu memang kita harus sediakan gitu ya, berbagai platformnya kita harus sediakan. E-book kita harus sediakan, terus video tutorial juga harus kita sediakan. Dan pada saat di kelas kalau ada perlu hal-hal yang harus ditekankan secara esensial, kita bisa gunakan papan tulis. Itu sih implementasinya. Lalu, bagaimana Bapak mengakomodasi siswa dengan preferensi SAFI yang berbeda dalam satu kelasnya, Pak? Makanya selain diagnostik kognitif, kita harus pertimbangkan diagnostik non-kognitif. Sehingga pada saat kegiatan pembelajaran, masing-masing orang itu bisa beda-beda outputnya. Contoh, misalnya kalau kita suruh buat presentasi nih, ada anak yang senang buat presentasinya itu menggunakan video. Ada yang senang menggunakan PowerPoint. Ada yang senang menggunakan Canva. Ada yang senang menggunakan mind map. Menggunakan lembar itu. Nah, kita fasilitasi nih. Yang penting mereka presentasi. Tidak mesti kamu harus pakai PowerPoint. Tidak mesti kamu harus pakai Canva. Terserah. Yang penting presentasi. Yang dinilai adalah esensi presentasinya. Cara dia menyampaikan ke audiens itu nyampe enggak ke kita. Kita paham apa enggak? Bahasanya bagus apa enggak? Nah, itu cara memfasilitasi mereka. Baik Bapak, lalu ada pertanyaan, bagaimana cara Bapak mengevaluasi dan memahami gaya belajar individu siswa untuk memastikan pengajaran yang efektif? Gaya belajar itu dibuat oleh guru BK. Caranya dikasih instrumen di awal TK baru masuk tuh. Kita ada yang namanya MPLS. Di dalam MPLS mereka dikasih instrumen. Di sana diolah sama guru BK. Lalu satu pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak menggunakan teknologi untuk mendukung elemen SAFI dalam pembelajaran, terutama untuk memperkaya pengalaman visual dan auditory siswa Bapak? Gurunya bebas ya. Nah, makanya guru itu harus selain pedagoginya harus bagus, pemahaman tentang teknologi itu harus bagus juga. Jadi guru itu harus banyak belajar tentang platform-platform
pembelajaran. Tapi Ya. semua bisa. Jadi contohnya guru harus bisa Tadi mukanya aja. mengelolakan Google Classroom, harus bisa menggunakan quizzes, harus bisa buat video tutorial, harus punya channel YouTube, Ya, nah seperti seperti itu. itu. Jadi Mengerikan juga. kita buka fasilitas-fasilitas seperti itu sehingga mereka itu kalau bosan misalnya dengar kita ngorek-ngorek spidol di depan, mungkin dia mending lihat video channel di YouTube aja deh. Atau mereka bosan lihat di YouTube, coba deh buka modul-modul e-booknya. Aku bakal bikin Aku mau lembak nih. kesini lagi ya beberapa minggu. Kenapa tidak main? Panas cok. Aku butuh yang segar-segar. Selamat transkrip ya bang ya. Selamat transkrip nanti ya bang. Mana ada yang ditanyakan itu? Cepet main, cepet. Sekiranya pertanyaannya sudah habis, Bapak, saya kembalikan kepada teman saya. Siapa tahu ada pertanyaan lagi atau tidak. Terima kasih, Bapak. Guys, Tergedein dulu. Mohon izin Pak, untuk teman-teman dari kelas IKI, apakah ada yang ingin bertanya lagi? kalau ada boleh nggak sih? Untuk Udah cukup aja nggak sih? Cukup tau pertanyaanmu dong. Kasihan bawanya. Oke. Mungkin dari kelompok 1 IKI sudah cukup ya. Terima kasih banyak Bapak untuk jawab-jawabannya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi hal yang penting harus saya sampaikan begini. Jadi ini di luar konteks kalian belajar secara utuh tentang pembuatan perangkat ya. Jadi kurikulum merdeka itu dalam pembuatan perangkat yang paling penting pertama ada tujuan pembelajaran. Yang kedua ada aktivitas pembelajaran. Yang ketiga harus ada evaluasi asesmennya. Komponen ketiga ini harus ada dalam perangkat pembelajaran. Dan kalian harus kuasai itu. Yang pertama tujuan pembelajarannya seperti apa. Kamu masuk ke kelas, apa tujuannya? Kemudian yang kedua, aktivitasnya seperti apa. Nah, itu yang kalian pelajari, itu model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, itu harus kamu kuasai. Dan yang ketiga, kamu harus kuasai itu cara mengevaluasi. Apakah itu harus ada feedback, apakah itu harus ada asesmen diagnostik, harus ada asesmen formatif. Itu yang harus kalian pelajari dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya itu bukan guru yang role model yang bagus, tapi setidaknya saya akan berikan pengetahuan apa yang saya tahu. Jadi jangan menganggap modul ajar yang saya sampaikan itu benar sekali, enggak. Modul ajar itu sangat fleksibel. Kalau kalian bisa buat lebih bagus, silakan. Tapi komponen utamanya tidak boleh sampai tidak terpenuhi. Itu ya. Mohon maaf kalau saya menyampaikan sesuatu yang salah atau yang menyinggung kalian semua. Oke ya, terima kasih. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, boleh ya saya live dari Zoom ini? Ya, Pak. Ya, boleh. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih semuanya. Bapak. Saya live ya. Bapak. Yo. Nah, Maisa tanya Ya, selesai. boleh kasih Saya aman. kalau gitu bikin bagus. Ya izin lab Semangat. Oke. Coba mau nanya. Terima kasih semuanya ya. ya. Mana Aris? Riz. Hoi, Riz. Belum kap. 1-10 dong. Anji. belum belum. lengkap. Tagongan. Saling bantu kita ya. Gas. Share jawaban. Lex kamera ini kita tampol bener. Anomali. Oke, pokoknya kita saling bantu ya. Makasih. Oke.
Udah cukup dah. Nanti ada yang jatuh cinta kalau lama-lama. Stop recording. Gimana nih? Udah selesai gak?